Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, selamat datang kembali di channel Henry Baru Petani. Channelnya orang awak kabarnya sana. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki dan umur panjang, tentunya lebih sukses ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penyakit layu tanaman cabai dan penyebab dan cara menanganinya. Sebelum video kita lanjut, marilah kita dukung channel ini supaya dapat berkembang dan lebih maju dan juga bisa berbagi pengalaman. Menanam cabai berarti harus memperhatikan kondisi penyakit yang mungkin menyerang. Salah satunya adalah tanaman cabai layu, yang mana ada dua macam organisme parasit penyebab tanaman cabai layu, yaitu jamur dan bakteri, yang mana akan menyebabkan tanaman cabai layu dan akhirnya mati. Nah, berikut kita akan membahas tentang beberapa organisme penyebab tanaman cabai layu dan cara menanganinya. Bakteri yang dimaksud ya sahabat tani, bakteri parasit yang menyerang dan menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, daun, dan batang tanaman cabai. Ini biasanya menginfeksi akar dan penyebaran akar tanaman membusuk, dibantu oleh air, peralatan pertanian, dan manusia. Dan juga bisa pada kondisi tanah yang terlalu basah dan lembab. Bakteri ini mudah dan cepat berkembang biak. Bakteri parasit ini menyerang pada fase pertumbuhan mulai dari pembibitan hingga tanaman dewasa. Gejala awal serangan bakteri ini terlihat bila terdapat bagian tanaman yang tiba-tiba layu. Awalnya serangan bakteri ini tidak menyebabkan tanaman cabai layu secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa bagian tanaman, baik pucuk, tunas, atau daun tua. Nah, setelah itu tanaman cabai akan layu secara keseluruhan dan akhirnya mati. Tanaman yang terinfeksi bakteri ini tetap layu pada malam hari maupun siang hari. Gejala yang terjadi pada akar tanaman cabai relatif sama dengan serangan jamur fusarium, yaitu akar membusuk dan berwarna kecoklatan. Serangan bakteri parasit ini sering terjadi pada musim hujan dengan kondisi tanah yang lembab dan penuh genangan air. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri, antara lain pengolahan lahan yang baik dan penggunaan benih yang tahan terhadap bakteri ini. Kemudian pergiliran tanaman menggunakan mulsa plastik, terutama pada musim hujan, memusnahkan tanaman cabai yang terinfeksi, dan pengocoran dan penyemprotan fungisida. Berikut yang kedua, layu disebabkan fusarium, yaitu layu fusarium namanya. Itu penyakit layu fusarium disebabkan oleh cendawan fusarium. Penyakit ini ditakuti karena jika tanaman sudah terinfeksi, tanaman tersebut tidak bisa diobati atau disembuhkan. Yang mana penyakit layu fusarium bisa menghabisi seluruh tanaman dan menyebabkan gagal panen ya sahabat tani. Layu fusarium bisa menyerang kapan saja, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Serangan berat yang biasanya terjadi pada musim hujan ya sahabat tani, yang mana seperti sekarang sama-sama kita rasakan cuaca sering hujan yang akan menyebabkan kelembapan yang sangat tinggi. Karena pada kondisi tersebut cendawan fusarium mudah berkembang dan mudah menyebar. Penyebarannya pun cendawan fusarium ini dibantu oleh air, peralatan pertanian, dan manusia.
Pertumbuhan jamur fusarium ini biasanya mempengaruhi pasokan air sehingga tanaman menjadi layu dan mati secara perlahan. Penyakit layu fusarium bisa menyerang mulai dari pembibitan tanaman muda hingga tanaman yang sudah berusia, atau seperti tanaman cabai yang sekarang yang telah mati saat berbuah ya sahabat tani. Kalau tidak cepat kita tangani, maka kita akan menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Ini contoh tanaman teman yang telah terserang penyakit layu saat panen. Ini baru panen 3 kali pemetikan ya sahabat ini. Namun sudah terserang baik itu jamur fusarium ataupun bakteri. Gejala yang terjadi pada pembibitan adalah pucuk tanaman yang tiba-tiba layu dan mati. Nah, berikut sahabat tani, gejala yang terjadi pada pembibitan adalah pucuk tanaman yang tiba-tiba layu dan mati. Gejala serangan layu fusarium pada tanaman muda dan tanaman dewasa adalah jika terdapat tanaman cabai yang layu pada siang hari dan kelihatan segar kembali pada sore hari. Nah, seperti video yang ini ya sahabat tani, yang bagi belum nonton silahkan nonton. Ini berkaitan dengan video sebelumnya. Fenomena tersebut berlangsung kurang lebih selama 7 hari sebelum akhir tanaman cabai mengering dan mati. Jika tanaman dicabut, terlihat akar berwarna kecoklatan dan membusuk. Nah, seperti tanaman cabaiku ini ya sahabat tani, bisa kita lihat. Inilah contohnya dari tanaman cabai yang kena penyakit layu di saat usia muda. Jika pangkal batang dibelah, terlihat lingkaran kecoklatan, kehitaman. Lingkaran berwarna coklat hitam tersebut adalah pembuluh pengangkut yang telah rusak dan membusuk. Nah, seperti yang telah saya cabut ini ya sahabat tani. Ini adalah yang telah terserang dan yang telah hitam dan membusuk pada batangnya. Beberapa tindakan untuk mengendalikan layu fusarium antara lain pengolahan lahan yang baik, senantiasa yang baik, penggunaan benih yang tahan terhadap fusarium dan menggunakan mulsa plastik. Selain itu, memusnahkan tanaman yang terinfeksi, aplikasi Trichoderma. Tidak ada bahan aktif yang benar-benar ampuh mengatasi layu fusarium, namun tidak ada salahnya untuk mencoba fungisida berbahan aktif Benomil atau Metalaxyl. Nah, itulah penyebab penyakit layu tanaman cabai dan cara menanganinya. Terima kasih sahabat tani yang telah menonton. Semoga yang menonton like dan subscribe. Semoga selalu dilancarkan urusan dan rezekinya melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.